Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Kesehatan dan juga Dewan Pers kembali menggelar vaksinasi COVID-19 masal kedua bagi insan pers hari ini dan juga besok di Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam vaksinasi tahap kedua yang diperbolehkan datang, hanya awak media yang sudah menerima vaksinasi pertama yang dilaksanakan pada 25 Februari hingga 27 Februari. Untuk awak media yang sudah mendaftar namun belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama akan diproses untuk gelombang berikutnya. Sementara untuk awak media yang berusia lebih dari 60 tahun, jadwal vaksinasi kedua akan diselenggarakan di akhir Maret atau awal April mendatang. Dan silakan duduk di kursi. Untuk mengetahui informasi terkini terkait vaksinasi COVID kedua bagi rekan-rekan media, kita bergabung dengan reporter Cinta Zanidia dan juru kamera Rian Nurianingsi dan Berki Marindo langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Ya, Cinta, bagaimana vaksin kedua untuk insan media berjalan? Cinta. Ya, Rudi, menurut pantauan kami di Gelora Bung Karno, lebih tepatnya di tempat pelaksanaan vaksinasi dosis kedua bagi awak media, ini terlihat cukup kondusif walaupun tadi siang sempat terjadinya antrian yang cukup panjang karena memang banyak sekali awak media yang hari ini akan divaksin, akan tetapi tetap situasi di sini terlihat kondusif, yang mana sebelumnya memang telah diketahui bahwa Dewan Pers yang juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga Kementerian Kesehatan kembali melaksanakan vaksinasi untuk awak media, yang mana kali ini vaksinasinya adalah untuk dosis kedua, dan vaksinasi ini memang dilaksanakan 2 hari, yaitu hari ini tanggal 16 hingga besok tanggal 17 Maret tahun 2021 di Gelora Bung Karno, yang mana memang dalam 2 hari ini nantinya akan ada sekitar 5.200 awak media yang akan divaksin. Akan tetapi memang kali ini yang dapat divaksin pada tanggal 16 hingga 17 Maret tahun 2021 hanyalah awak media yang sudah diberi vaksin dosis pertama pada tanggal 25 hingga 27 Februari tahun 2021 yang lalu. Jadi bagi awak media yang ingin melaksanakan vaksinasi dosis kedua di Gelora Bung Karno ini, seluruhnya diharuskan untuk membawa bukti vaksinasi dosis pertama berupa sertifikat vaksinasi yang sudah dikirim melalui SMS dari nomor 1199, atau bisa juga membawa kartu vaksinasi yang sudah diberikan kepada awak media setelah melaksanakan vaksinasi pada tanggal 25 hingga 27 Februari tahun 2021 yang lalu. Adapun tadi Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate juga sudah sempat datang ke sini untuk meninjau secara langsung kegiatan vaksinasi hari ini, dan setelah peninjauan tersebut Menteri Johnny G. Plate sudah memberikan keterangan singkat kepada awak media, dan berikut adalah keterangan yang telah diberikan oleh Menteri Johnny G. Plate. Dengan sangat baik, mulai dari pendaftaran, proses dan alur pergerakan penerima vaksin itu bagus sekali, dan hasil akhirnya ternyata setiap vaksinator itu bisa melakukan vaksinasi lebih dari 40 per hari. Tadi setengah hari saja sudah ada yang bisa 40. Nah, kecepatan vaksinasi ini tentu akan membantu
ya kecepatan nanti pemulihan kesehatan nasional kita. Kita harapkan bahwa rekan-rekan media yang saat ini melakukan vaksinasi yang kedua, setelah itu bisa menghasilkan imunitas tubuh yang lebih kuat, sehingga ya dengan demikian bisa bekerja di garis depan dengan lebih efektif lagi. Kita tentu berharap vaksinasi ini bisa dilakukan, penyelesaiannya bisa dilakukan dalam waktu yang cepat melalui proses kerjasama lintas kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, bersama seluruh komponen masyarakat atau ekosistemnya. Sebagaimana beberapa negara yang sudah menetapkan targetnya untuk bisa memperoleh herd immunity atau kekebalan kelompoknya di tahun ini, kita pun berharap melalui kerjasama ya dengan proses vaksinasi yang cepat, dengan kemampuan vaksinator yang cekatan, kita bisa mendapatkan herd immunity atau kekebalan kelompok tahun ini. Dengan demikian, maka pemulihan ekonomi, aktivitas masyarakat, kegiatan-kegiatan kebudayaan bisa kita lakukan bersama-sama. Hari ini yang disampaikan pada saya tadi ya bahwa kerjasama baik melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Dewan Pers dan ya Persatuan Wartawan Indonesia (PBI) itu dilakukan dengan baik sehingga proses vaksinasi tahap pertama ini bisa berlangsung dengan baik, dan selanjutnya ya vaksinasi kepada rekan-rekan media di tahap kedua, tahap ketiga, dan di daerah-daerah bisa dilakukan dengan lebih cepat. Ya Rudi, jadi tadi Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa untuk 2 hari ini nantinya akan ada 5.200 awak media yang akan divaksin, yang mana ia juga tadi mengatakan bahwa tenaga vaksinator yang dikerahkan di Gelora Bung Karno untuk 2 hari ini adalah tenaga vaksinator yang sangat handal, sampai saat ini juga rata-rata satu vaksinator ini sudah melayani sekitar 40 awak media yang divaksin, jadi memang prosesnya ini sangatlah cepat. Ia juga tadi menjelaskan bahwa salah satu tujuan memberikan vaksinasi terhadap awak media adalah untuk membangun herd immunity yang tinggi untuk awak media, terutama bagi awak media yang bekerja di lapangan dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19. Tadi Menteri Johnny G. Plate juga mengatakan bahwa bagi seluruh masyarakat yang sudah menerima vaksinasi dosis pertama ini untuk tidak menyebarluaskan sertifikat vaksinasi, terutama menyebarluaskannya di media sosial, karena ada kemungkinan bahwa dengan penyebaran sertifikat tersebut maka sertifikat tersebut akan jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Rudi. Ya, Cinta, ini mengenai vaksinasi bagi insan pers atau insan media, masih ada laporan bahwa masih banyak sebetulnya rekan-rekan media yang belum mendapatkan vaksinasi. Apakah Anda punya informasi soal ini? Ya Rudi, tadi kami juga sempat mendapatkan keterangan dari pihak Dewan Pers yang mana ia mengatakan bagi awak media yang belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama, ini nantinya Dewan Pers dan juga Asosiasi Media akan segera membuka gelombang berikutnya untuk vaksinasi bagi awak media yang belum mendapatkan vaksinasi pada tanggal 25 hingga 27 Februari lalu. Jadi memang awak media dihimbau untuk lebih sabar menunggu gelombang-gelombang berikutnya, karena memang Dewan Pers dan juga Asosiasi Media sekarang ini sedang berusaha untuk membuka vaksinasi gelombang berikutnya yang juga nantinya akan dibantu oleh Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi memang sampai sekarang ini bagi awak media yang belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama ini masih tidak diperbolehkan untuk datang ke Gelora Bung Karno untuk mendapatkan vaksinasi pada tanggal 16 hingga 17 Maret ini. Rudi. Baik, terima kasih laporannya Cinta. Kita akan nantikan laporannya nanti. Pemirsa, laporan Cinta Jinidia dan juga rekan Ria Nuryaningsih serta Berki Marindo langsung dari Senayan, Jakarta.